Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan bawa pujian kita untuk Allah kita yang mulia. Kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mohon kesediaan Ibu Hana untuk menaikkan doa pembukaan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam lelap tidur kami semalam. Terima kasih jika pagi ini kami boleh bersukacita memuji nama-Mu yang akan dipimpin oleh Ibu Rita. Juga kami mau membuka hati mendengarkan renungan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Evangelis Nicholas. Jadikan kami tanah yang subur untuk benih firman-Mu bertumbuh, sehingga melalui kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga panjatkan doa-doa syafaat kami dengan kesungguhan hati. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan sarana yang kami gunakan,
sehingga doa pagi ini berjalan dengan lancar. Biarlah melalui persekutuan doa pagi ini, menguatkan kami menghadapi setiap tantangan kehidupan sepanjang hari dan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami, karena kami mau menyerahkannya. Seluruh doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hana. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Nicholas. Kita akan pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Silahkan Evangelis Nicholas. Terima kasih Bu Dita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pagi hari ini kami boleh sekali lagi hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu bersama, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan kami boleh berdoa bersama-sama. Tolonglah secara khusus saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah nggak terasa ya? Kayaknya baru beberapa hari yang kemarin kita mengadakan ibadah Rabu Abu, dan besok kita sudah tepat 1 bulan lebih ya mengadakan ibadah Kamis Putih, dan nanti hari Jumat kita akan bersama-sama mengenang kematian Tuhan Yesus pada ibadah Jumat Agung, dan di hari Minggu kita akan bersama-sama bersuka cita bersama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan suatu bagian firman Tuhan yang saya sebetulnya dapatkan waktu saya baca sebuah postingan Instagram seorang hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, dan ini sebuah renungan yang sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya rindu juga mau membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari kisah awal pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, dari Yohanes pasal yang pertama,
ayat yang ke-35 sampai ayat 39. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 39. Kalau ada yang menemukannya, saya boleh minta tolong satu orang untuk membacakan bagi kita semua. Saya mau baca ya. Ya, Mbak Dani silakan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, terima kasih Oma sudah membacakan satu bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh perhatikan secara khusus ayat yang ke-38 dari 1 Yohanes pasal 1 yang dibacakan oleh Oma Dani tadi. Kalau kita perhatikan pertanyaan yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pertama bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Ketika ada 2 murid yang mengikut dia. Dan mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan dari kedua murid ini pertanyaan yang simpel, pertanyaan yang sederhana, dan sebenarnya tidak sulit untuk dijawab dengan kata-kata. Kalau dalam konteks kita Sapa Gading gitu, atau Indomaret Ngalor City gitu kan bisa Tuhan Yesus menjawab seperti itu sangat gampang ya Bapak Ibu. Karena ini kan pertanyaan yang bukan pertanyaan yang harus dijelaskan dengan pengetahuan teologis yang baik atau seperti apa gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dijawab dengan kata-kata yang sederhana dan bisa langsung dimengerti. Tapi kenapa jawaban dari pertanyaan itu adalah sebuah ajakan? Ketika para murid itu bertanya, Tuhan Yesus menjawabnya dengan mengajak mereka. Ia berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Nah, Bapak Ibu, ini bisa menjadi suatu renungan buat kita semua. Dalam hidup kita, kalau kita bertanya kepada Tuhan, haruskah jawaban Tuhan ini berupa rumusan kata-kata juga? Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes secara khusus, kalau kita baca dari keseluruhan Injil ini dari awal sampai akhir, Rasul Yohanes ini banyak sekali mencatat atau menuliskan beberapa bahasa Tuhan Yesus yang sebetulnya banyak bisa menjadi makna bertingkat begitu. Beberapa kali ketika ada orang bertanya, Tuhan Yesus menjawabnya ini bukan sesuai dengan pertanyaan mereka, tapi bahkan jauh lebih dalam, Bapak Ibu. Ketika ada orang-orang yang bertanya mungkin dalam ranah secara fisik, begitu, secara jasmani, Tuhan Yesus menjawab mereka itu bukan hanya dalam konteks jasmani, tapi menuntut mereka lebih dalam lagi ke tingkat rohani atau ke tingkat spiritual, tapi dalam menggunakan bahasa yang sama. Contohnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-8, ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus dan berbicara tentang kelahiran jasmani, Tuhan Yesus menjawabnya, tapi dengan maksud dan tujuan berbicara tentang kelahiran rohani. Makanya ketika Nikodemus diberikan jawaban itu, Nikodemus ini bingung dan mengatakan bagaimana mungkin ia yang sudah sebesar ini bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus berbicara dalam konteks kelahiran rohani, kelahiran baru. Nah, kemudian dalam pasal yang berikutnya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 7-14, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan mereka sedang berbicara di dekat sumur gitu ya. Perempuan ini sedang bertanya, sedang berbicara tentang air dari sumur jasmani, dari sumur fisik yang ada di hadapannya.
Tapi Tuhan Yesus menariknya lebih dalam, mengajaknya berpikir lebih dalam, dan berbicara tentang air rohani yang akan Dia berikan. Air hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu dalam beberapa pasal berikutnya, dalam Yohanes 6 ayat 30 sampai 51, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus meminta roti jasmani, roti yang bisa mereka makan dan mengenyangkan tubuh jasmani mereka. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah seharusnya orang-orang banyak itu mencari Dia sendiri, yang adalah roti hidup yang kekal yang dapat memuaskan bukan hanya jasmani mereka, tapi kerohanian atau iman mereka sendiri. Dan contoh yang terakhir adalah dalam Yohanes pasal 9. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Dan pada waktu itu orang Farisi ini sedikit berdebat dan mempertanyakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Ketika para orang Farisi itu bertanya dan berbicara tentang penglihatan secara fisik dari orang yang ia sembuhkan tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang penglihatan rohani. Dan di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus mengatakan, "Untuk penghakiman aku datang ke dunia ini, agar mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta." Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa ketika kita baca ayat yang ke-37 tadi dalam Yohanes pasal yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada kedua muridnya, "Apa yang kamu cari?" Tuhan Yesus menanyakan sesuatu yang sebetulnya jauh lebih dalam dari apa yang mereka pikirkan pada waktu itu. Tadi dalam Yohanes pasal 6, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus tahu bahwa dari 5.000 orang itu banyak sekali mereka yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi mereka mencari hal yang salah. Mereka hanya mencari berkat, mereka hanya mencari kebutuhan-kebutuhan yang dapat menyukupkan mereka secara jasmani, tapi mereka tidak mencari pribadi Yesus sendiri. Dan dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 Tuhan Yesus berkata, "Kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan sampai kenyang." Nah, itu kenapa dalam pasal yang pertama tadi, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dua murid, yang mungkin beberapa penafsir mengatakan dua murid tadi itu adalah Andreas dan Yohanes sendiri. Tuhan Yesus bertanya kepada kedua murid tadi, "Apa yang kamu cari?" Dan mungkin sama seperti kedua murid tadi, di dalam perjalanan hidup kita, ketika mungkin kita banyak bertanya kepada Tuhan, dan ketika kita mungkin merasa banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, mungkin pertanyaan ini juga yang akan Tuhan Yesus lontarkan kepada kita. Apa yang kita cari? Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan tadi, ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, para murid ini menjawabnya dengan, "Di manakah engkau tinggal, Guru?" Mereka belum sampai ke level yang sedalam yang Tuhan Yesus maksudkan. Mereka cuma berkata, "Guru, di mana engkau tinggal?" Mereka sekedar mencari alamat Tuhan Yesus, begitu Bapak Ibu. Dan seperti biasa, ketika Tuhan Yesus mendengar respon yang seperti ini, Tuhan Yesus dengan sabar menanggapinya dan Tuhan Yesus memberi kesempatan lagi kepada mereka. Tapi kali ini kesempatan itu bukan pertanyaan balik seperti yang biasa Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah dan sebuah janji. Di ayat yang ke-39, ketika mereka bertanya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dalam satu sisi ini bisa berarti sebuah hal yang sederhana. Bisa jadi Tuhan Yesus cuma mengajak mereka untuk ikut Tuhan Yesus dan melihat, oh Tuhan Yesus ternyata tinggal di sini. Tapi kalau kita pikirkan dalam-dalam, dan mungkin inilah yang menjadi pemikiran dari Tuhan Yesus dan pemikiran dari Rasul Yohanes yang menulis bagian ini. Yang artinya ketika kita benar-benar mengikut Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar datang kepadanya, kita akan dapat melihat suatu realitas, suatu kenyataan yang lebih jauh. Bukan hanya secara jasmania, tetapi secara spiritual, secara kerohanian, yang dapat menumbuhkan iman kita sendiri. Kita bukan hanya dapat mempunyai penglihatan secara jasmani yang baik, tapi kita akan dapat melihat secara spiritual, melihat di dalam kacamata rohani kita. Melihat di dalam kacamata iman kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes, ketika kita mengatakan datang kepada Yesus, untuk datang mengikut Yesus dan melihat Dia, itu maksudnya Rasul Yohanes bermaksud bahwa
Ketika kita datang kepada Yesus, itu artinya kita juga mempercayakan diri kita sendiri kepada Tuhan Yesus dan menerima janji-janjinya. Di dalam beberapa ayat yang tadi saya sudah berikan kepada Bapak Ibu dalam contoh-contoh tadi. Ketika Yohanes mengatakan datang kepada Yesus, itu artinya kita datang dengan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menerima janji-janjinya. Dan ketika dua murid tadi mengikut Tuhan Yesus, datang ke rumahnya dan tinggal bersama Tuhan Yesus sepanjang hari, di dalam 2 ayat berikutnya kita melihat suatu hal yang luar biasa kalau kita perhatikan. Ketika mereka sungguh-sungguh melihat dari Tuhan Yesus, salah satu dari 2 orang yang mendengar Tuhan Yesus berbicara dan mengikuti Tuhan Yesus adalah Andreas. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ketika Andreas, yang awalnya sekedar bertanya kepada Yesus, "Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal?" Setelah ia mengikuti Tuhan Yesus dan ia bertemu saudaranya, Petrus, Andreas mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memulai hubungan mereka ini dengan mengatakan, "Apa yang kamu cari?" Dan sekarang kita membaca ketika Andreas sudah bertemu dan melihat Yesus secara pribadi, datang dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Andreas mengatakan bahwa kami telah menemukan Mesias. Yang awalnya mereka cuma sekedar mencari di mana Tuhan Yesus tinggal. Tapi ketika mereka mendatangi Tuhan Yesus, menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus, dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat dan menemukan suatu hal yang jauh lebih luar biasa. Mereka menemukan Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu sendiri, yang selama ini mungkin mereka belum benar-benar pikirkan dengan pikiran dan hati mereka. Intinya Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita benar-benar datang melihat dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat melihat dengan lebih jauh lagi, bukan hanya melalui penglihatan kita secara fisik, secara jasmani, tapi kita akan dapat melihat lebih jauh dengan penglihatan rohani kita, dengan kacamata iman kita, melihat suatu realita spiritual. Dan ini adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita harus mengakui bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Contohnya saja kalau kita mau menerangkan pada seseorang, misalnya kita udah lihat satu film yang bagus begitu ya Bapak Ibu, dan kita mau menerangkan pada seseorang, wah film ini sebetulnya sangat bagus. Terkadang meskipun kita menyampaikan dengan sangat baik, kita menyampaikan dengan teori, dengan logika kita, tapi kalau film itu bukan selera dari orang yang kita sampaikan tadi, tetap aja orang itu nggak akan tertarik, Bapak Ibu. Nah, begitu juga kalau misalnya ada orang yang bertanya pada kita tentang iman kita, iman kekristenan. Dan kita sudah menjawabnya dengan sangat tepat, bahkan kita udah bisa menjawab dengan berbagai cara apologetika, begitu ya istilahnya. Kita bisa menjawab dengan baik, dengan pengetahuan teologis yang baik. Belum tentu orang itu akan percaya. Dan jawaban Tuhan Yesus tadi, kalau misalnya Tuhan Yesus cuma sekedar menjawab secara informatif kepada kedua murid tadi, mungkin dua murid tadi hanya akan mengangguk lalu pergi begitu saja kembali ke dalam kehidupan mereka. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajak murid tadi untuk melihat dan mengalami secara langsung tinggal bersama Tuhan Yesus, mereka menjadi tertarik untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hidup mereka. Dan inilah jawaban yang Tuhan Yesus seringkali berikan kepada kita. Bukan sekedar jawaban yang informatif, yang memenuhi pengetahuan kita, memenuhi kognisi kita, tapi sebuah jawaban yang transformatif, sebuah jawaban yang mengubahkan, sebuah jawaban yang bukan sekedar memberitahu, tetapi juga menumbuhkan iman kita. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, pasti kita juga punya banyak pertanyaan. Selama 40 hari masa Prapaskah kemarin, atau bahkan kalau mau kita tarik lebih jauh, selama masa pandemi ini, 1 tahun lebih kita hidup di dalam
hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, di dalam hari-hari yang penuh dengan mungkin ketakutan, penuh dengan keraguan. Saya yakin dalam setiap hati kita juga punya pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan. Dan mungkin sampai saat ini kita juga masih belum menemukan jawabannya. Ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini kita juga tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kenapa aku harus mengalami ini? Kira-kira apa maksud Tuhan dalam hidup kita? Dan mungkin selama ini kita berharap kita mendapatkan rumusan kata-kata, jawaban dari Tuhan yang memuaskan hati kita. Tapi kenyataannya seringkali tidak. Seperti Tuhan Yesus yang menjawab kedua murid tadi. Mungkin Tuhan Yesus menjawabnya dengan ajakan. Bukan kita untuk membuka hati kita dan menerima bahwa seringkali jawaban Tuhan tidak selalu ia jawab dengan kata-kata. Bapak Ibu, marilah kita saat ini merefleksikan seluruh kehidupan kita di dalam kerangka rencana Allah yang begitu indah. Beberapa waktu ke depan, 2 hari ke depan kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung, dan di hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita merefleksikan hidup kita, marilah kita kembali melihat ke belakang. Apakah hidup kita sudah benar-benar mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh? Apakah di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita sudah benar-benar mengikut Dia dengan sungguh-sungguh? Kita sudah benar-benar datang, melihat, dan mengalaminya secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita mengalami dan memandang Dia di dalam doa-doa kita. Marilah kita terus setia untuk mengikut kemana Tuhan pergi, melakukan apa yang Ia ajarkan, dan terus percaya bahwa meskipun mungkin Tuhan tidak menjawab setiap pertanyaan, setiap kebingungan, setiap keraguan kita itu dengan kata-kata yang memuaskan, marilah kita percaya bahwa Ia selalu punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Dan tugas kita hanyalah untuk ikut Tuhan Yesus, terus percaya kepadanya, dan terus yakin bahwa Ia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk masa Prapaskah selama 40 hari kemarin. Kami boleh bersama-sama, Tuhan berikan kesempatan untuk kembali melihat di dalam hidup kami. Bagaimana perjalanan hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan. Hamba-Mu yakin bahwa setiap jemaat dari GKMI Pengharapan adalah orang-orang Kristen, adalah pengikut-pengikut-Mu yang tulus mengikuti Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan berkat, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi karena kami benar-benar rindu mengikuti Engkau, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Tuhan kami ini. Dan Bapa, kalau sampai saat ini mungkin ada beberapa dari kami yang masih takut, yang masih bingung, yang masih tidak tahu harus melakukan apa, atau bahkan masih menantikan jawaban dari Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa seringkali Engkau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan itu bukan dengan kata-kata yang memuaskan, tapi dengan ajakan untuk mengikut Tuhan, mengikut Engkau dengan lebih sungguh lagi. Karena pada akhirnya banyak hal di dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami mengerti. Dan itu adalah misteri dari Tuhan sendiri. Tapi ajarkanlah kami untuk yakin Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan itu telah Engkau buktikan di 2000 tahun yang lalu. Ketika kami pada hari Jumat nanti akan merayakan, akan mengenang kembali kematian-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa, yang telah menebus kami dari dosa, yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Dan kebangkitan-Mu yang akan kami rayakan dengan sukacita di hari Minggu nanti adalah bukti bahwa Engkau telah melakukan semuanya itu. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Dan Bapak, ketika kami merasa takut, ketika kami merasa ragu, ketika kami merasa gentar menjalani hidup kami, ingatkanlah kami terus
akan apa yang telah Engkau lakukan ini. Dan kiranya di beberapa waktu ke depan ketika kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, dan ibadah Paskah nanti. Ajarlah kami untuk punya pemahaman yang benar, punya sikap hati yang benar untuk mengikuti semua ibadah tadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan nantinya. Kiranya kami boleh menjalani satu hari ini dengan hati yang mau terus percaya dan setia mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Rita. Terima kasih Evangelis Nicholas untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya setiap kita boleh sungguh-sungguh datang melihat dan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa menemukan Mesias, Juru Selamat yang hidup dan menghidupi setiap kita. Dan kita boleh mendapatkan jawaban yang meneguhkan iman kita. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan doa-doa kita. Kemarin saya sudah share. Kita akan melihat kembali di slide pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Ada satu tambahan pokok doa, hari ini Jessica diwisuda lewat online. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, internet berjalan dengan lancar, sehingga acara wisuda Jessica boleh menjadikan momen yang indah bagi dia. Kita bersyukur. Ya, sebelum menaikkan doa-doa kita akan pujikan anugerah yang ajaib. Dan nanti pendeta IDSS akan menutup di dalam doa.
Kami bersyukur ya Tuhan sampai hari ini katekisasi terus berlangsung, dan ya Tuhan juga terus memimpin hamba-Mu dan juga nanti rekan-rekan lain yang akan menyampaikan materi, dan juga untuk Matthew dan juga untuk Gerard yang mengikuti katekisasi ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sampai selesai dan menjadi kepujian bagi namamu ketika ada orang-orang yang menyerahkan diri dan mengakui Engkau sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup mereka. Kami berdoa khususnya untuk ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga untuk Paskah sekaligus ulang tahun ke-32 di KMP Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Seluruh rangkaian acara bukan sekedar kami ikuti, sekedar kehadiran fisik atau kehadiran kami, tapi kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami ikuti. Kami bersukacita karena gereja-Mu berulang tahun ke-32, dan kami melihat bagaimana dinamika sekaligus musim-musim yang Tuhan percayakan pada kami semuanya boleh kami lalui karena Tuhan yang memimpin dan memberkati gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk panitia, Ibu Melisa dan kawan-kawan yang mengatur acara ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat terbaik, pimpinan terbaik bagi Ibu Melisa dan kawan-kawan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,